Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Omen di Balik Temara. Nah, kali ini saya sudah bersama narasumber dan beliau ini ingin bercerita pengalaman. Sebelum saya berkenalan dengan narasumber kita, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Beno. Sehat? Abah atau Akang ya? Bebas Bebas ya. Akang enggak kok. Abah aja lah ya. Abah boleh. Bah Beno. Bah Beno ini profesi sebagai apa? Sekarang saya jadi ojek online. Ojek online. Ojek online. Masih kuat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kesibukan sekarang lagi di ojek online. Ojek online. Selain itu? Saya melatih di sekolah ekstrakurikuler. Melatih bela diri juga. Bela diri juga. Bela diri. Kemudian melatih palang merah remaja. Palang merah remaja. Jadi banyak ya kegiatannya selain ojek online. Ya alhamdulillah, kesibukan lah. Kesibukan Isi ya. kesibukan. Oke. Bah Beno, katanya Bah Beno ini mempunyai cerita yang ingin dibagikan nih kepada sahabat di rumah ataupun sahabat Tete. Awalnya seperti apa sih ceritanya? Boleh sekarang mulai cerita. Oke. Mungkin ini cerita saya tentang pengalaman mistis yang sampai sekarang, kalau saya mengingat kejadian itu, mungkin kalau diceritakan ke orang lain itu mungkin nggak akan percaya gitu kan. Tapi saya sendiri yang mengalami dan sampai sekarang itu kalau saya ingat kejadian itu apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, Jadi masih bertanya-tanya gitu. bertanya-tanya apa itu gitu kan. Karena kalau menurut saya waktu yang itu ngalamin udah, karena itu dalam pikiran saya itu berhubungan dengan hidup dan mati gitu kan. Betul. Itu kejadiannya mungkin ketika saya masih muda, dan waktu itu saya belum menikah. Jadi masih bujang. Masih bujangan. Udah lama banget. Lama banget, sekitar tahun 93 93 ya. 93 ya. Saat itu emang rencana lagi kemana? Waktu itu kan saya posisi di Garut, saya bekerja waktu itu di sebuah penerbit. Nah, penerbit itu adalah yang mencetak buku-buku pelajaran untuk ke sekolah-sekolah. Nah, seperti sales gitu. nah saya itu waktu itu sales yang masukin buku-buku pelajaran ke tiap ke sekolah, dan waktu itu sekolahnya yang saya ini adalah tingkat sekolah dasar. Jadi kebetulan saya wilayah di Garut itu Garut Kota, kemudian Kecamatan Samarang, Bayongbong, Cikajang, sampai Pamengkut gitu. Jadi saya punya jadwal waktu adalah di hari ini, misalnya dalam 1 minggu ya. Hari ini saya untuk order ke daerah Garut Selatan misalnya. Itu sistemnya nganpas atau emang udah ada Kantornya, ada kantor perwakilannya waktu itu di Jalan Karacak dekat Ciledug, dekat pesantren Al Musadadiyah Pondok Istri. Jadi Jalan Karacak ya. Nah, waktu itu kebetulan saya biasanya kalau ini direncanakan gitu kan. Kalau misalnya saya menggarap satu wilayah, misalnya hari ini adalah wilayah ini dulu dihabiskan, misalnya kalau misalnya Kecamatan Bayongbong saya habiskan dulu Kecamatan Bayongbong atau Kecamatan Cisurupan, nggak sampai ngacelok gitu. Nah, entah kenapa sesuai schedule berarti. Entah kenapa atau mungkin waktu itu adalah karena hampir mendekati akhir bulan dan saya harus istilahnya
tutup buku ya. Tutup buku untuk konsep di bulan ini. Nah, akhirnya saya di-push gitu. Ngejar target. Ngejar target gitu kan, ngejar target. Karena waktu itu ini ya, jadi yang menjadikan motivasi itu adalah saya sama teman-teman itu seperti bersaing. Ya. Nah, ini bulan ini misalnya siapa yang dapat reward bintang gitu kan. Nah, Saingan ya. Nah, persaingan tapi secara sehat gitu. Nah, waktu itu kita benar-benar istilahnya edan-edanan kerja itu kan. Nah, waktu itu saya inget habis order di Kecamatan Cikajang. Nah, udah masuk ke daerah Pamegatan, Giri Awas. Yang itu penuh, kalau ini mah masih ujung di di Kecamatan Cikajang yang mau ke arah Pamengpeuk. Jadi udah masuk ke perkebunan teh di situ. Jadi di situ ada sekolah dasar SD Pamegatan. Di dekat ke Giri Awas, perkebunan teh Giri Awas, di belakang Gunung Cikuray. Nah, waktu itu saya dalam hati gini, saya udah tanggung nih, udah masuk ke daerah Cikajang di ujung ini, aku udah aja sekalian ke Pamengpeuk. Saya nggak ngelihat waktu itu. Padahal waktu itu nggak ada schedule ke sana. Nggak ada, sama sekali nggak ada schedule ke sana. Tiba-tiba saya tuh, udah kamu ke Pamengpeuk aja gitu kan. Udah ke Pamengpeuk. Nah, di Pamengpeuk. Nah, justru udah di perjalanan udah masuk, waktu itu udah masuk Gunung Gelap. Itu udah sekitar jam 2 lebih aja. Jam 2 lebih seperempatan lah. Tapi saya nekat aja gitu kan. Udah tanggung gitu kan. Emang Mbah Beno sebelumnya pernah mendengar tentang Gunung Gelap? Saya pernah dengar Gunung Gelap tuh, paling dengernya kalau di Gunung Gelap ini jam segini sudah turun kabut gitu kan. Nah, waktu itu karena mungkin bukan sompral ya, saya egonya gitu kan. Udah terbiasa saya kalau misalnya saya sering dulu camping gitu kan, sering ke gunung kalau misalnya masalah kabut gitu, udah biasa gitu kan. Udah aja saya langsung aja gitu kan. Dan waktu itu saya lewat itu memang belum turun kabut, belum turun waktu itu. Udah aja saya masuk ke ceritanya masuk ke Pamengpeuk dan saya menemui seorang kepala sekolah. Sebagai kebetulan bapak kepala sekolah itu adalah koordinator di Kecamatan Pamengpeuk. Jadi kalau misalnya buku-buku itu koordinatornya kepala sekolah ini, dia ngasih rekomendasi ini masuk sekolah ini gitu kan. Jadi ini sekolah ini gitu kan, yang bagus untuk pemasaran bukunya. Nah, waktu itu saya udah sampai di sana sampai jam 4. Saya izin dulu mau setelah ngobrol-ngobrol dan saya menawarkan buku produk yang dari penerbit saya itu, saya izin mau sholat dulu gitu. Selesai sholat asar waktu itu. Nah, ketika duduk lagi, kata si bapak itu dengan tiba-tiba nepuk ke kaki saya, ke paha gitu. Bilangnya bahasa Sunda, "Nyi, kalau mau nginap, ya. Tapi kalau mau pulang aja sekarang aja pulang. Soalnya ini jam segini di Gunung Gelap ini sepi katanya. Terus waktu itu memang nggak kayak sekarang, sepi dan suka turun halimun, kabut ya waktu itu halimun." Oh iya Pak, saya juga pernah dengar gitu kan. Ya makanya. Dan waktu itu Mbah Beno lanjut pulang atau nginep? Lanjut pulang. Karena tidak memikirkan sesuatu. Karena saya mikir gini, besok saya punya schedule ke Kecamatan Wanaraja, dan itu saya udah janji mau kirim buku-bukunya gitu kan. Karena waktu itu awal tahun pelajaran baru. Nah, jadi harus segera di bulan ini harus selesai pengiriman buku. Jadi di bulan berikutnya penagihan. Jadi saya nggak bisa, walaupun si bapak itu udah nginep aja di sini. Istilahnya hariwang bapak. Enggak Pak, doanya aja. Saya mau pulang, katanya. Ya udah, hati-hati.
Nah kebetulan waktu itu si bapak itu ya biasa kalau ini kita bertamu kan, kalau ini suka dikasih ya ada Sesuguh mungkin sesuguh ya. Ini bawa aja roti. Saya nolak untuk nggak usah apa, nggak apa-apa, bawa aja buat di jalan. Beli ayam naon, maksudnya mungkin beli kok. Si bapak itu kayak saya menatap muka wajah si bapak itu seperti ada yang aneh gitu kan. Dia tuh seperti tetap gini aja dalam hati saya, si bapak ini seperti nggak setuju saya pulang. Karena mungkin si bapak udah tahu keadaan Gunung Gelap seperti apa Ya untuk mungkin malam hari. Nah waktu itu tapi saya waktu itu nggak memperdulikan, dan saya sadar bahwa ini setelah saya merenungi gitu ya. Udah aja, saya di perjalanan memang ketika di perjalanan dari Pamengpe ketika memasuki Gunung Gelap itu kan jalannya berkelok-kelok. Nah saya tuh iseng-iseng sambil setiap tikungan kan pakai motor ya. Setiap tikungan itu saya ngitung gitu kan, hitung berapa sih belokannya gitu kan di sekitar Gunung Gelap itu belokannya, dan itu ini tebing kiri kanan, itu di sebelah kiri kanan itu pohon pinus gitu kan. Gitu. Tapi saat itu nggak ada pikiran kemana-mana? Nggak ada pikiran kemana-mana. Nah pas waktu itu tiba-tiba motor kenapa? Pas masuk motor kenapa? Wah bannya bocor, ban depan lagi gitu. Ban depan yang bocor gitu kan. Saya bingung gitu. Aduh ini ban depan, di depan itu kita akan memasuki jalan yang nikung dan agak turun gitu kan. Kalau dipaksakan, kalau ban belakang mungkin bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya terlalu riskan kita kalau misalnya memaksakan ban depan dalam keadaan kempesnya itu langsung kempes aja gitu kan. Saya ke pinggir aja, waktu itu udah masuk jam 5 ya sekitar jam 5 lewat 5 menitan lah gitu kan. Saya duduk di situ berhenti sejenak dengan harapan gini, saya punya keyakinan aja pasti akan ada kendaraan yang lewat, minimal truk yang lewat gitu. Saya udah aja mau taikin atau misalnya pokoknya ada kendaraan yang bak terbuka yang lewat ke situ. Saya sambil nungguin gitu. Waktu itu tepat jam berapa? Sekitar jam 5 saya mau masuk ke jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, ini kabut udah mulai turun. Nah, pandangan ini kabut udah mulai turun. Tapi kebetulan saya waktu itu kan bawa jam. Saya lihat ini udah masuk setengah 6. Saya masih santai-santai aja gitu kan. Jam segini masih siang. Karena kita berpikiran jam segini masih siang gitu kan. Masih siang, udah aja. Nah, tapi sampai waktu masuk maghrib saya lihat, biasanya waktu maghrib itu saya ingat gitu kan jam 6 kurang 1/4 gitu kan. Saya tungguin sampai jam 6 kurang 10 menit. Nah, udah masuk ini waktu maghrib. Saya mencari-cari tempat untuk wudhu gitu kan. Mana nih cari-cari sumber air gitu kan. Kebetulan di seberang jalan itu ada parit selokan gitu. Nah, ada air yang kayak air terjun gitu. Bukan air terjun, hampir netes-netes gitu kan. Tapi saya ini nyari daun lah, saya petik daun gitu kan. Nah, saya wudhu tuh ambil gitu. Wudhu aja. Ambil air wudhu, alhamdulillah bisa ini. Saya amparkan itu ponco. Nah, saya sholat di sini, sholat maghrib. Walaupun mungkin arah kiblatnya juga saya diraba-raba aja gitu. Ini matahari tadi ke sini, pasti arah kiblat sekitar sini gitu kan. Nanti saya sholat aja. Nah, setelah selesai sholat biasa wiridan gitu, berdoa ya Allah. Saya mohon. Itu di pinggir jalan. Ya di pinggir jalan itu memang kendaraan masih sepi waktu itu. Jam segitu tuh nggak kayak sekarang mungkin ya. Saya belum. Mungkin itu nggak ada rumah warga. Nggak ada. Itu hutan. Di hutan. Hutan. Itu Gunung Gelap hutan. Itu kan sepertinya tuh jadi paling ada warung itu ketika kalau dari Cikajang pas habis kebun teh itu baru ada warung-warung di situ. Kesananya itu hutan. Nah, saya duduk di situ sambil ini nunggu dengan harapan, tetap aja ada harapan saya itu pasti ada kendaraan gitu. Ada kendaraan.
udah. Nah waktu terus ini makin gelap dan dingin gitu kan, aduh ini gimana, sampai ini udah masuk waktu isya, saya masih punya wudhu, saya sholat lagi, sholat isya lagi gitu kan. Sholat isya saya sambil berdoa, ya Allah gitu, tolong kirimkan kendaraan buat saya mau pulang ini gitu kan. Itu udah jam segini, nah udah harapan dalam hati itu udah kecil ya, ini nggak bakalan bisa kendaraan. Dan waktu itu saya mutusin aja, saya mau bivak di sini, istilahnya bivak itu mau camping gitu. Itu ponco yang tadi dipakai untuk sholat itu, saya bentangkan, saya ikat ke tebing di situ kan, pinggirnya itu gawir lah itu, jalan itu. Ya itu saya tidur di situ, baru kepikir di situ, ini hutan, dan katanya kalau gunung gelap itu masih suka ada harimau. Nah, tapi saya pikir harimau itu takutnya sama api gitu kan. Nah, kemudian saya bawa korek api gitu kan, saya kumpulin ranting-ranting pinus, buah-buah pinus sama daun-daun pinus itu yang kering-kering itu saya bakar. Saya bikin api unggun gitu kan, sampai gede tambahin aja, sampai nyala gitu kan. Udah nyala, udah sambil angetin, ditunggu-tunggu waktu itu. Nah waktu itu pertama ini ada tercium, saya biasa gitu ya, kalau ada sesuatu pasti saya mencium wewangian atau misalnya aroma, satu aroma, dan itu akan beda-beda gitu kan. Cari itu mencium aroma apa? Waktu itu yang saya cium adalah wangi kembang, Pak. Jadi saya merinding. Wangi kembang, dan seperti ada yang gini, jangan nengok ke kanan. Ada di kuping kiri itu, jangan nengok ke kanan. Tapi jangan, ketika ngomong jangan nengok ke kanan, tapi ini seolah-olah leher saya itu ada yang nuntun untuk nengok ke kanan. Itu di balik pohon pinus itu seperti ada sosok makhluk gitu. Nah apa gitu kan. Udah, saya berdoa lagi. Nah mungkin itu apa gitu kan, hitam gitu kan. Saya nggak berani lagi ini natap lagi, saya nunduk aja gini sambil berdoa dalam hati, ya Allah. Saya baca semua istilah, baca sebisa mungkin saya baca gitu kan. Nah udah, terus saya tengok lagi nggak ada. Kemudian tiba-tiba lagi bau dupa. Waktu itu yang Mbah Beno merasakan ada sesuatu, kalau boleh saya tahu sosok makhluk apa? Saya nggak pasti yang itu, cuman hitam, rambutnya gondrong gitu kan ya. Soalnya dia tidak seluruhnya nampakin wujud secara, cuma kelihatannya rambut berderai ya. Nah, tapi jadi ini pohon pinus, jadi dia tuh kayak seperti gini. Oh gitu, lihat gitu kan. Nah, saya berdoa sambil merem gitu kan. Dan saya tapi ada penasaran dalam diri itu, aneh gitu kan. Oh, istilah ongkos sieut tapi penasaran. Nah itu. Nah, udah saya nengok lagi gitu. Nggak ada. Berarti tadi mungkin hanya halusinasi saja gitu kan saya. Istilahnya keberanian itu naik lagi 10% gitu kan. Nah, tiba-tiba setelah itu ada lagi bau lagi yang ini apa gitu, bau tapi seperti kemenyan, dupa gitu, tapi bukan dupa ini, kayak dupa kayak hioh lah ya, yang hioh Cina gitu kan. Ini apa lagi, ini sangat keras itu, kerasa banget keciumnya tuh. Saya sampai apa gitu kan, perasaan saya nggak pakai parfum apa gitu kan, tapi ini apa gitu, saya sampai gitu. Dan ini saya sampai gini itu di atas pohon itu kan. Nah itu yang
Oh, saya ini merinding lagi. Di atas pohon itu. Ada sosok makhluk. Itu sosok makhluk perempuan. Perempuan baju merah. Baju merah. Anehnya gitu kan. Itu keadaan gelap tapi sosok bajunya bisa kelihatan. Bisa kelihatan apa namanya? Saya bisa itu bajunya merah gitu kan. Walaupun gelap ya. Walaupun nah itu anehnya. Ini gelap tapi dia dan mungkin karena pandangannya tidak terlalu jauh, itu di atas nggak tahu pohon apa gitu kan, itu. Itu sama sekali saya nggak berani nengok, gitu kan, nggak berani nengok, tapi saya gitu kan, ya Allah, Islam saya manggil orang tua, manggil kakek saya, gitu, almarhum kakek. Ya kebetulan katanya kakek saya itu orang bisa gitu, kakek gitu. Nah itu sambil berdoa, nggak ada berpikir waktu itu melarikan diri atau gimana? Nah itu karena saya pikir gini, saya melarikan diri juga ke sana itu saya tahu jauh, gitu kan, saya jauh. Dan waktu itu saya lebih sayang gitu kan, ini saya punya tanggung jawab juga gitu kan. Ini gimana kendaraan? Padahal kalau ditinggalin juga mungkin nggak ada orang gitu kan. Waktu itu karena mungkin pemikirannya kalut gitu kan. Udah saya lebih baik stay apapun ada yang terjadi gitu kan. Udah waktu itu saya memutuskan dan kebetulan ini saya dulu kebiasaan kalau kemana-mana saya suka bawa pisau sangkur gitu. Nah, saya kan cepin di pinggir bipak yang dari Ponco itu samping ini dekat api unggun. Karena yang saya takutkan dengar cerita dari orang di sana tuh masih suka ada harimau gitu. Suka ada harimau. Ya memang itu kan hutan gitu kan. Udah saya api unggun tuh digedein lagi kan. Digedein lagi gitu kan. Nah saya duduk di situ, duduk sila aja kan. Tapi ketika duduk sila itu saya seperti dengar pertamanya orang yang kayak gitu, ngadehem gitu, lagi apa lagi ini gitu kan. Nah waktu itu saya tuh seperti ngedengar suara awalnya suara deng kedengaran sama saya tuh, wah ini suara mobil kayak gitu. Tapi gitu, wah ini mungkin suara mobil deng gitu. Sampai saya telinga tuh ditempelin ke aspal, ingin ngedengerin apa gitu kan. Tapi apa sih kayak apa sih kayak jauman gitu, kayak harimau yang mengerang gitu kan, jauman harimau. Nah, tapi bukan mengaum ngegerem gitu, ini mah kayak lirih gitu, aumannya tuh lirih banget gitu kan. Ya Allah, saya tuh ini macan gitu kan, langsung berpikir ke sana waktu itu. Ya Allah, ini harimau. Saya langsung ambil sangkur gitu kan. Ambil sangkur tuh saya posisi ini aja gitu kan, siaga ya, posisi siaga aja. Karena tapi sering dengar kalau misalnya kayak harimau gitu kan paling menyerang itu kan ke bagian leher gitu kan. Saya sengaja itu sangkur tuh saya pasangnya di sini gini, saya pasang di sini gitu kan. Udah apapun yang terjadi saya harus melawan gitu. Sambil berdoa, ya Allah kalau misalnya saya harus mati hari ini gitu. Dan waktu itu saya belum istilahnya juntrungan harimaunya tuh belum ada gitu. Baru suara-suara. Udah. Nah, udah lama gitu kan. Kok nggak ada gitu kan. Udah, saya hampir ada 1/4 jam gitu lah gini, posisi gini sambil mata itu telinga dipasang ke arah belakang itu. Nah kebetulan di arah belakang itu kan dinding gitu kan, dawir lah. Saya merasa kalau belakang aman nih, ya ini depan nih, jadi saya ngawasin tuh kiri kanan depan gini aja gitu ya, kiri kanan depan. Saya ngawasinnya ke situ karena merasa belakang itu aman. Dan tapi itu alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak terjadi sesuatu. Nggak terjadi sesuatu, tenang lagi. Itu
Saya lihat Kalau untuk sosok cewek itu masih ada. cewek itu udah nggak ada. Saya tengok ke atas ketika ini udah selesai, saya nengok nggak ada. Seiring bau dupanya juga udah nggak ada. Itu sosoknya nggak ada. Saya nanya ke atas, nggak ada. Apa inilah udah. Saya udah tarik napas ini, udah ada rasa berat gitu di dada, kayak ada yang neken di tengkuk, ada yang seperti ada yang nindih gitu kan. Udah saya baca berdoa gitu, ya Allah. Saya konsentrasi full gitu kan, konsentrasikan full, jangan sampai saya mikirin ngosongin pikiran gitu. Udah ini jam segini udah datang. Aduh ya Allah, ini udah hampir jam 10:30 kan. Dari tadi itu? Iya. Itu gangguan itu berdemikian. Kalau suara mah saya anggapnya udah mungkin itu karena angin gitu. Kalau suara yang kayak pelepak gitu kan, kayak ranting yang patah gitu. Itu mungkin karena ada yang ranting yang jatuh timpah lagi. Selama di sana, Mang Beno, gak ada satu orang pun warga yang melintas? Gak ada. Itu nggak ada. Saya nunggu bahkan saya waktu itu kan ke posisinya mau sambil nungguin truk. Dan waktu tahun 90-an 93-an gitu kan, masih sepi banget kan, masih jarang gitu kendaraan. Elep juga hanya sampai jam yang terakhir itu sekitar jam 5 itu terakhir. Yang ke arah Pamengpeuk itu pun, kalau yang dari Pamengpeuk ke arah Garut udah nggak ada waktu itu. Nah, ini udah jam hampir 10:30, udah saya pasrah. Ini saya mungkin kalau dalam hati ini mah nggak bakalan bisa tidur kata saya. Saya pasti harus merem, harus siaga penuh gitu kan dalam hati. Nah, waktu itu tiba-tiba udah waktu maju, saya diam aja cari kesibukan sambil ngegedein api unggun. Bahkan saya keliling ke samping sekitar ada 5 meter gitu, ngambil yang kering-kering gitu kan, ranting dikumpulin, yang gede-gedenya ranting pinus itu disusun biar gede gitu kan. Karena dalam hati saya mah tetap aja kalau misalnya harimau itu takutnya memang sama api gitu kan. Udah digedein. Nah, waktu itu api udah agak gede gitu kan. Tiba-tiba ada yang lagi ngaum gitu kan. Dan waktu itu dalam hati saya tuh entah kenapa seperti itu saya dilarang ya gitu kan. Iya, orang maksudnya dilarang apa? Dilarang bikin api unggun gitu kan. Dilarang api unggun gitu kan. Itu api unggun yang sudah susah payah saya gedein, malah apinya saya kayu bakar yang belum kebakar itu dijauh-jauhin gitu, jadi kecilin. Tapi saya nggak ada untuk mematikan, enggak gitu kan. Cuman ini soalnya biar hangat aja gitu. Waktu itu ada yang suara ngaum lagi gitu kan. Berarti waktu api coba menyala besar selalu ada gauman harimau. Gauman harimau itu agak kenceng gitu kan. Seperti marah gitu. Nah, udahlah saya matiin, kecilin nggak apa-apa gitu. Dan cuma dalam hati gini, saya di sini nggak ada maksud apa-apa. Saya dapat kesulitan gitu kan. Kalaupun saya ada pertolongan juga, saya akan segera pergi meninggalkan tempat ini gitu kan. Karena saya tidak ada kepentingan di tempat ini. Jadi saya itu ngomong gitu. Tiba-tiba ada satu seperti angin gitu, tapi saya lihat pohon-pohon nggak ada yang gerak gitu. Pohon yang di samping saya juga nggak ada gerak, ada angin dan apa istilahnya, si bulu-bulu tuh, bulu kuduk itu kayak merinding gitu. Merinding, ada apa? Saya sampai gini-gini gitu kan. Ada apa lagi? Tiba-tiba ada sosok gitu. Itu
itu panjangnya satu jalan itu jalan gunung gelap itu lumayan jalan gede, aspal gede itu lebar itu dari kepala sampai ekor tuh jalan itu kepalanya di ujung aspal, ekornya masih badan aja gitu kan yang di aspal itu dia lewat gitu kan kayak gini, tapi ini dia lewat kayak gini kayak ngerilik gitu diem dulu sejenak itu saya sampai udah gini tapi dalam hati ya Allah ini kalau saya mau mati saya nggak mau mati dengan cara begini gitu kan. Waktu itu emang Mang Beno melihat sosok apa? Harimau Jelas banget. jelas itu jelas dan karena saya bikin api unggun ketika dia nengok itu pancaran sorot matanya kebetulan mungkin gelap juga jadi kayak senter gitu kayak ya? terang kayak senter gitu kan tapi dia tuh liriknya tuh tidak bukan dalam sikap menyerang gitu dia cuma lewat begitu aja gitu kan lewat nah di tengah-tengah antara hampir habis aspal itu dia berhenti sejenak nengok sambil berdiri gitu kan nengok tapi tidak ada sikap balik atau untuk seperti halnya harimau yang akan menyerang seperti gimana gitu kan kalau misalnya nah waktu itu udah lewat saya berdoanya ya Allah saya tidak mau mati dengan cara seperti ini tolong selamatkan saya nggak kalau saya mati tapi saya nggak mau mati dengan cara seperti ini ya Allah saya mohon pertolongannya gitu. Menurut Bang Beno itu sosok harimau itu harimau sungguhan atau dalam hal gaib? Saya keyakinan saya itu gaib karena kalau misalnya itu harimau sungguhan jelas-jelas melihat saya karena mungkin jaraknya hanya sekitar 4 atau 3 meteran dari tempat saya duduk itu pasti akan menyerang ya karena itu saya pastikan kalaupun ya harimau yang ada di situ bukan harimau peliharaan pasti harimau liar gitu kan dan kalau misalnya melihat yang saya pelajari gitu kalau harimau itu kan dia punya wilayah ya kan? Punya wilayah kekuasaan dan ketika wilayahnya misalnya ada yang datang ya kita datangin ya makanya kan misalnya nggak salah kalau misalnya kita ada cerita orang diterkam harimau itu karena harimau itu biasanya kan suka menandai tempat-tempatnya itu kan dengan cakaran atau apa walaupun waktu itu saya nggak berpikir ke sana ketika ada harimau yang lewat ke situ gitu kan waduh saya mati gitu tapi ya Allah saya nggak mau mati dengan cara seperti ini sampai saya keluar air mata itu kan sambil seperti menggigil itu kan ya Allah enggak ini perasaan mungkin ya iya itu udah lemas sekujur badan itu udah kayaknya untuk berdiri juga saya nggak sanggup lemas sekali karena saking takutnya dengan tapi dia anehnya lah itu Pak ketika dia seolah dari ujung aspal ini dia loncat ke arah itu tebing gitu kan tidak ada sama sekali menimbulkan suara istilahnya itu ngagorobas atau ngorosak atau kumaha jadi kayak sini kayak masuk ke apa aja gitu kayak masuk ke asap aja gitu yuk ini loncat gitu tapi saya yakin bahkan saya waktu itu saya ngigit tangan gitu. Mimpi apa saya enggak nah waktu itu ya Allah alhamdulillah saya udah diselamatkan tapi saya waktu itu boro-boro bisa tidur mau tidur itu udah mungkin saya lihat jamnya juga udah lewat dari jam 12 udah mungkin hampir masuk jam 1-an gitu kan nah waktu itu saya diam dengar ada
ada bunyi deng. Apa ini? Deng. Makin dekat saya tempelin lagi kuping ke jalan aspal. Berharap ada yang datang mungkin ya. Dan ternyata waktu itu, ini kan ada lampu ini lampu sama mobil gitu kan. Itu api yang tadinya saya ini dikumpulin lagi ya, digedein lagi si api, ditiupin gitu kan biar nyala lagi. Udah nyala gitu kan api. Saya ke depan dan si kendaraan itu berhenti ya. Berhenti, saya teriak-teriak minta tolong. Tolong Kang gitu. Orang yang ada di dalam truk itu nggak berani turun. Ya, kaget mungkin ya. Ya, cuman manggil gini. Saya eta Abi Kang. Ya, Abi menuju kesulitan ya, motor kempes ban. Gitu. Tadi atuh. Itu seperti seolah-olah jadi maksudnya si supir yang ada di mobil itu nggak mendekat. Ya, nggak mendekat. Jadi malah balik manggil. Jadi istilahnya saya minta tolong, hadiah atuh. Ya udah, karena saya dalam hati saya yang butuh gitu kan. Saya samperin gitu kan. Mungkin dia sambil kaget juga. Kayak naon. Saya ceritakan gini. Oh, tapi ini terus maksudnya gimana? Ya, saya mau minta tolong, ini motor saya mau diangkut aja, dibawa ke truk gitu kan. Saya belum lihat posisi truknya. Itu truknya masih truk yang masih zaman truk dulu tuh di depannya kalau nyalain tuh istilahnya di engkol gitu ya, diputar pakai ada engkol. Oh, ini truknya penuh kan. Pas saya lihat bener yang narik pinus gelondongan gitu. Saya pikir gimana ini, yang penting saya ingin segera keluar dari. Saat itu supirnya sendiri atau berdua sama kenanya. Udah, Kang ada tambang nggak? Ada, udah maju itu ngedeketin akhirnya gitu kan. Ngedeketin ke arah deket api unggun gitu, deket motor saya. Ada tambang nggak? Ada tambang. Terus mau gimana? Udah nggak mungkin Kang, katanya dinaikin ke atas. Udah aja Pak, tempelin aja di baknya gitu. Saya nggak peduli lah mau penyok atau gimana. Akhirnya si motor itu ditaliin, dikerek, ditempelin di bak truk gitu, diikat. Pokoknya saya ini penting keluar dari sana. Ini tujuan, nggak nanya ini Kang, ini tujuannya kemana? Ini mau Cikajang, ya kebetulan lah sampai Cikajang juga nggak apa-apa. Cikajang mah udah banyak ini gitu kan, yang warga ya banyak warga. Saya mau nyari tambal ban aja gitu kan. Akhirnya saya bawa sampai berhenti dekat pasar Cikajang. Kebetulan di situ tukang tambal ban juga udah tutup. Saya gedor-gedor minta bantuan, mohon gitu. Oh gimana? Sambil itu cerita saya, kalau ke supir truk tadi cuman ceritanya ya, ini aja tadi saya ada yang nyamperin gitu. Wah katanya, kamu bukan beranian Kang, ini saya udah badan ini, baju juga udah lengket sama keringat gitu. Saya takut ditambal ban itu, saya cerita gitu kan. Akhirnya ya diganti ban motor itu, sampai saya pulang ke Garut, ke kota Garut itu sampai jam 3. Teman-teman saya tuh sampai kaget, disangkanya saya pulang ke Bandung gitu kan. Karena waktu itu posisinya di hari Jumat. Posisinya di hari Jumat. Biasanya saya kalau hari Jumat itu justru pulang ke Bandung gitu kan. Nah, itu yang pengalaman saya di Garut. Jadi selama saya waktu itu kerja di Garut hampir 4 tahun, ada beberapa kejadian yang ya di luar nalar gitu kan. Dan bahkan ada kejadian yang itu mah menurut saya lebih ekstrim gitu, dalam artian, tapi itu dari segi pemahaman pemahaman akal gitu kan. Tapi kalau dari rasa takut mah lebih takut yang di Gunung Gelap. Kalau yang kejadian di satu tempat ini mah waktu itu di daerah Bayongbong. Nah,
Jadi Bayongbong kan kalau misalnya dari Samarang ke arah Cibodas ke sana itu masih pesawahan. Ya, jadi kalau nembusnya ke arah Samarang nanti masuk dari Tarogong. Nah, kalau Bayongbong yang satunya lagi yang dari Maktal sana. Nah, waktu itu saya lewatnya jalur yang Bayongbong Samarang itu. Yang di Samarang ini ya, cerita yang di Samarang. Kalau yang tadi udah di close gitu kan. Kalau yang tadi udah beres. Udah selesai itu kan, sampai tambal ban itu saya udah bisa pulang ke Garut. Akhirnya udah nyampe ke Garut jam 3 ke kantor. Oh, langsung hari itu pulang, nggak nunggu dulu buat besok? Enggak. Karena waktu itu ini jalan yang akan saya lewatin juga. Udah istilahnya banyak perumahan, udah terang gitu kan, lain dari yang tadi gitu. Itu mah udah sampai aja ke Garut, kembali dengan selamat ke kantor. Cuman yang teman-teman aja kaget, disangkanya saya pulang gitu kan. Nah, kalau yang kejadian yang di bukan antara Bayongbong Samarang gitu. Itu tujuannya mau ada apa gitu? Sama. Itu dalam satu hari itu? Bukan. Ada kejadiannya itu nggak satu hari, mungkin hampir berarti beberapa hari bulan berikutnya. Ada beberapa bulan kemudian gitu kan. Dan itu karena saya kalau di ini Pak ngerempak aturan waktu gitu kan. Seharusnya saya tuh jangan gitu kan, jangan maksain diri ke arah sana. Nah, waktu itu mah mungkin saya yang dipikirkan dalam diri saya itu karena kondisi saya lagi capek. Saya maksain karena saya udah nggak enak, udah janji beberapa kali ke si bapak itu ya, untuk seorang guru gitu kan, untuk ngirimin buku pelajaran. Nah, saya tuh si bapak itu minta sampel dulu. Kenapa harus malam? Karena siangnya saya nggak keburu. Dan waktu itu mah saya saya nggak sampai malam-malam banget gitu kan. Saya sampai ke sana itu setelah maghrib ke rumah si bapak itu. Cuman posisinya mungkin karena ya istilahnya aja di film murah gitu ya. Posisi itu karena kurang penerangan gitu kan, jadi terlihat udah seperti malam gitu kan. Padahal waktu itu saya ingat saya sholat maghrib itu sebelum itu saya ketemu masjid gitu kan, sebelum melewati daerah yang pesawahan itu. Saya melewati masjid, saya sholat maghrib dulu di situ. Sholat maghrib saya lanjut gitu kan, istirahat dulu sholat maghrib, yang ngerokok gitu, diam. Saya lanjut lewati jalan, saya tahu gitu kan, dikasih tahu rumah bapak itu dekat SD gitu kan. Nah, saya masuk ke situ, ini ada jalan, jadi kayak jalan gang di tembok, kayak jalan dicor. Saya masuk aja motor ke situ, udah, ini kan simpen motor, jalan, ketok rumahnya, kan dia bertetangga. Saya mau nanya, rumah Pak Ujang di mana? Oh, Pak Ujang sebelah sana, kata tetangganya. Udah, saya dorong motor tuh, karena nggak dihidupin tuh karena malam ya. Udah malam. Nah, udah, assalamualaikum Pak Ujang. Oh, ini Pak, maaf, punten wengi-wengi Pak ya, tapi terawas ke bapak terus janji wae gitu, namanya biasa kasangakeun ayeuna pun. Oh iya, biasa ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol itu mungkin paling juga sekitar 1 jaman saya ngobrol sama si bapak itu kan. Nah, terus itu dia kan naon, karena motor Pak, kata saya tuh, naik motor Pak. Gimana motornya? Itu di halaman rumah gitu kan. Halaman rumah, ngalangkung ke mana? Tadi ngalangkung ke mana? Tadi lewat mana gitu kan? Ya lewat jalan Pak, kan ada gang tadi. Oh,
tong heureuy. Leres Pak. Mangga we tinggal motor abdi ini. Bapak teh seolah-olah nggak percaya, lihat dari gordengnya tuh di kaca. Oh, ya motornya. Tapi memang ada motor. Ada motor gitu. Nah, udah itu si bapak keluar. Ini manggil ke saya. Sini. Ada apa Pak? Sini. Tadi lewat mana? Lewat jalan. Mana jalan? Bapak tuh sawah. Nggak ada jalan. Maksudnya? Jadi pesawahan aja. Jadi maksud itu mau ke rumah si bapak itu jalan kecil gitu. Tadinya ada jalan kecil, gang. Ya masuk motor bisa lewat motor. Dicor jalan-jalan kayak jalan dicor gitu. Waktu sebelum dikasih tahu sama si bapak. Nah si bapak pas nanyain, sini mana? Nggak ada jalan. Motor bapak dia pamit balik ke dia. Tadi disimpan itu pun anak di jalan gitu. Tadi cina lewatnya. Ngomong itu. Ay bapak hari kamu ya motor abi aja dulu. Padahal maksudnya itu akses ke sana nggak ada. Nggak ada. Makanya si bapak aja nyimpen motor di rumah anaknya gitu. Nah waktu itu tiba-tiba motor saya kok saya bisa nyampe ke rumahnya gitu. Rumahnya gitu kan. Saya tuh sama si Pak Ujang, bahkan tetangga yang sebelahnya juga awalnya dia nggak ngeh waktu saya nanya itu, nanya rumahnya gitu. Dia nggak ngeh. Iya ya. Saya kira tadi mah nggak bawa motor. Kan tadi Bu saya lihat nyimpen motor. Ibu kejadian sama si Pak Ujang teh istilahnya mah pelong-pelong gitu, saling tatap gitu kan. Saya tuh ada apa Pak Ujang gitu. Udah ya masuk ke rumah. Ngobrol aja, nggak ngobrol apa-apa, nggak ngobrol tentang masalah bisnis atau apa. Udah aja Pak Ujang, saya mau pamit aja mau pulang. Ya udah atau motor ini mau gimana? Ya tuh gimana? Sok aja naiknya lewat pesawahan. Kebetulan waktu itu sawahnya yang habis dipanen. Jadi saya masuk ke situ di apa namanya? Dibikin jalur. Bikin jalur aja karena kotakan sawah gitu. Kalau lewat pematang galengan, ban depannya cuma si Pak Ujang diangkat, didorong gitu, dipangku gitu motor. Itu jaraknya berapa meter sih dari jalan gede? Ada sekitar 50 meter. Jauh dong. Ya. Ada makanya sekitar. si bapak itu heran gitu. Dan saya juga nggak habis pikir, tadi saya lewat naon gitu. Nah, dan waktu Bah Beno lewat situ benar-benar nggak ingat, nggak ngeh itu nggak ada jalan gede. Saya kan baru sekali ke rumah bapak itu. Ya setelah nyampe rumah si bapak. Dan pikir nggak waktu pas pulang itu ternyata akses jalannya itu lewat SD ke sini, tapi itu nggak bisa dilewatin motor. Nah, jadi rumah Pak Ujang itu SD. Nah misalnya ini SD, ini rumah Pak Ujang di sini. Nah dari SD ke rumah Pak Ujang itu nggak ada akses jalan. Jadi jalan kaki aja lewat pemantang sawah. Nah kalau ke SD ini ada jalan gang, tapi saya nggak lewat jalan ke SD itu, malah jalan ke sini karena saya pikir rumah Pak Ujang itu dekat SD. Saya tahu SD-nya SD itu tuh ada di sekitar sini, ada di sekitar situ. Jadi saya lewat ke sini karena ada jalan, dan saya nggak berpikir. Sebelumnya kan saya pernah ke SD ini tuh. Yeah. Tapi saya nggak berpikir di sini nggak ada jalan. Tapi waktu itu karena ada jalan, saya nggak berpikir kapan udah dibikin jalan, yang penting ada jalan ke situ, lewat nggak mikir apa-apa gitu. Lewat baru sadar setelah si bapak itu kaget gitu kan. Itu yang heran juga soalnya. Jadi pas lewat jalan itu pikir Bang Beno tuh
waktu itu mikirinnya apa gitu? Apa emang jalan biasa? Saya mikirnya jalan biasa aja, ada jalan lewat, nggak ada keanehan apa-apa, hanya jalan aja lewat, masuk situ ke rumahnya, halaman rumahnya, udah aja gitu. Tapi waktu pas pulang emang dilihat nggak ada? Pas pulang dilihat nggak ada. Merasa ini nggak? Merasa aneh banget ya? Itu mah aneh banget, aneh banget. Dan apa katanya? Cuman pas kata Pak Ujang tuh, ya, makanya kalau capek itu jangan terlalu Memaksain. saya. Pak Ujang saya ngomong naon ya, udah berdoa aja. Ya, kalau lain kali kalau ini ya, kamu maksakan berenang cina ini, bapak mah gitu bercanda gitu. Ini mah kayaknya kamu mau maksain ngurus hukum berencana karena suka sawah. Dipikirnya mungkin. Dipikirnya gitu kan. Nggak tahu Pak Ujang, penting saya bisa nyampe ke rumah Pak Ujang gitu kan. Tapi dengan caranya seperti ini. Nah waktu itu, setelah itu saya kalau misalnya dalam kondisi kata hati, udah jangan memaksakan. Kalau dulu feeling mah, ya. nah, kalau dulu mah lebih banyaknya logika gitu kan. Udah saya ini besok lagi pekerjaan numpuk lagi kalau di besok gitu kan. Kalau sekarang kalau kata hati udah jangan. Itu pengalaman di Garut gitu seperti itu. Jadi kalau dipikir-pikir emang gak logika ya. Orang sana aja heran gitu. Bah Beno lewat mana-mana. Iya. Tiba-tiba Bah Beno bisa nyampe rumahnya. Bahkan saya dianggapnya tongorei sih. Si bapak itu kayak ini tongorei. Iya Pak. Itu motor abi ayah di Burwa. Nah baru itu si bapak buka lihat gorden terus buka pintu gitu. Sini. Jadi buka pintu dia mau memastikan sini. Mana? Lihat jalan. Nah dari situ saya astagfirullahaladzim gitu kan. Tadi saya lewat mana gitu. Apa ini gitu kan. Dan itu saya nggak habis pikir apa kenapa gitu kan. Saya sampai mencari-cari sumbernya, Masih belum ini ya. Masih belum apa gitu yang saya alami waktu itu, apakah memang itu bentuk suatu hal halusinasi atau misalnya teguran mungkin ya. Teguran apa gitu kan. Saya nggak paham sama sekali. Dan yang jelas itu yang dialami kejadian-kejadian di Garut gitu kan. Belum lagi kalau misalnya kejadian saya waktu kecil gitu kan di kampung halaman gitu kan. Jadi aneh juga ya, dari kalau yang untuk cerita pertama itu benar-benar menegangkan ya. Seorang Bah Beno sendirian di hutan tengah malam, mungkin udah berpikir udah nggak bakal selamat dia. Iya. Tapi alhamdulillah Bah Beno bisa sampai sekarang ya, masih diberi umur ya. Oke Bah Beno, untuk ceritanya mungkin terima kasih, membuat bulu kuduk merinding ya. Dari tadi saya nggak tahu waktu sebelum Bah Beno bercerita juga saya tuh sudah melihat sosok si cewek yang berambut gimbal itu ya. Nah ini saya diomongin rambutnya gimbal gitu ya, kan yang langsung diomongin langsung. Dan saya tuh tadi pengen tahu ceritanya seperti apa. Ternyata benar si rambut gimbal itu masuk cerita Bah Beno. Padahal tadi yang saya lihat bukan halusinasi saya atau apapun, karena saya juga belum tahu ceritanya seperti apa. Tetapi si sosok itu dari tadi sudah berada di pikiran saya. Yang mana nih? Akan ada dua yang di Gunung Gelap itu yang hanya nengok-nengok. Yang sosok wanita baju merah yang rambutnya panjang segini gitu. Rambutnya kayak apa ya, jadi nggak lurus tapi bergelombang. Iya. Seperti itu. Ya. Terus saya kalau diomongin langsung. Nah makanya saya dari tadi ini siapa gitu. Nah itu. Yang dari tadi itu ternyata udah masuk skenario cerita
Pak Beno ya. Ya. Berarti itu sinkron gitu. Kehadiran si sosok wanita itu memang tadi sudah ada sih. Oke lah, Abah Beno, terima kasih untuk ceritanya. Dan mungkin sebelum saya tutup, ada kesan dan pesan buat sahabat Teteh. Buat sahabat BT, ya pokoknya kita nggak bisa memungkiri yang gaib itu ada. Betul. Karena itu dalam Al-Quran juga salah satu tanda-tanda orang beriman itu adalah mempercayai hal yang gaib. Ya. Itu, tapi kita jangan perlu takut dengan hal-hal yang gaib, karena suatu waktu kita akan mengalami kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hal yang gaib itu dalam kondisi apapun, dan itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Kalau misalnya kehendak Allah, kita akan istilahnya berinteraksi dengan makhluk yang gaib begitu. Istilahnya ya, nggak usah takut ya Kang. Betul. Ya, yang penting kita harus memberanikan diri. Biasanya kalau makhluk seperti itu kan ketika kita takut malah lebih dekat. Tapi ketika kita berani, dia nggak ada. Ya, ini itu aja Sobat Teteh. Terima kasih Kang. Siap, Pak Beno, terima kasih juga sudah bercerita di podcastnya Di Balik Temaram. Dan buat sahabat Teteh yang ingin berbagi kisah di podcastnya Di Balik Temaram, bisa dikirim via email kita di baliktemaram@gmail.com atau via IG kita di baliktemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video ini. Nanti ada tim kita yang supportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.